Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Teacher Wiwi, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, sekarang ini anak-anak teacher buka bukunya halaman 25. Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari mengenal jenis-jenis lingkungan biotik. Nah, anak-anak teacher sudah dibuka bukunya? Oke. Nah, dengarkan baik-baik, teacher akan bacakan teksnya. Makhluk hidup di lingkungan kita. Di sekitar lingkungan kita ada macam-macam makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan disebut lingkungan biotik. Nah, anak-anak teacher coba diperhatikan pada gambar. Ada gambar tumbuhan, ada gambar hewan seperti kelinci, bebek, sapi, atau kambing. Nah, mereka hidup di lingkungan di sekitar kita. Nah, itu disebut lingkungan biotik. Oke, anak-anak teacher. Nah, kemudian manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Manusia perlu makan, manusia perlu minum, manusia bergerak. Manusia termasuk lingkungan biotik. Hewan. Kita bisa menemukan hewan di sekitar kita. Hewan adalah lingkungan biotik. Ada hewan berkaki dua seperti ayam, bebek, dan burung. Ada pula hewan yang berkaki empat seperti sapi dan kucing. Hewan hidup di darat. Ada juga yang hidup di dalam air. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja hewan yang hidup di darat dan hewan apa saja yang hidup di dalam air? Nah, anak-anak teacher, pada gambar di bawah ini ada hewan yang berkaki dua seperti ayam. Ayam hidupnya di darat. Kemudian ada juga gambar sapi. Nah, sapi memiliki kaki empat. Dia hidup di darat. Kemudian ada gambar ikan. Nah, ikan hidupnya di dalam air. Oke, anak-anak teacher. Kemudian kita lihat pada halaman 27. Ada kegiatan 2A. Ayo, kamu sebutkan hewan berikut hidup di darat atau di air. Nah, anak-anak teacher, ikan hidup di mana? Hidup di air. Nah, berikutnya ayam hidup di mana? Ayam hidup di darat. Kemudian, kucing hidup di mana? Kucing hidup di darat. Oke, kemudian udang. Udang hidupnya di mana, anak-anak teacher? Di air. Nah, kemudian pada halaman berikutnya, halaman 28. Nah, pada gambar di atas ada hewan namanya lele. Nah, lele hidup di mana, sayang? Di air. Nah, kemudian di sebelahnya ada gambar anjing. Nah, anjing hidup di mana, Nak? Di darat. Oke, pinter anak-anak teacher semuanya ya. Nah, sekarang kita lihat teks di bawahnya. Tumbuhan. Tumbuhan hidup di atas tanah. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk tumbuh. Tumbuhan memiliki bagian tubuh seperti daun, akar, dan batang. Akar pada tumbuhan berada di dalam tanah. Daun berwarna hijau. Nah, ini adalah gambar tumbuhan, ya sayang ya. Nah, kemudian ciri-ciri lingkungan biotik. Hewan dan tumbuhan termasuk lingkungan biotik yang memiliki ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah makan. Yang kedua adalah minum. Yang ketiga adalah bergerak. Yang keempat adalah bernapas. Yang kelima adalah tumbuh. Yang keenam adalah berkembang biak. Nah, manusia, tumbuhan, hewan perlu makan, perlu minum. Nah, hewan dan manusia bergerak. Kemudian, hewan dan manusia juga bernapas. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh dengan diberi air, kemudian sinar matahari yang cukup. Kemudian, hewan maupun manusia juga berkembang biak.
Ya, anak-anak teacher. Anak-anak teacher, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 30. Nah, pada bagian atas itu ada kegiatan 2B. Ayo sebutkan makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Nah, ada dua tabel. Yang pertama tabel hewan dan di sebelahnya adalah tabel tumbuhan. Nah, anak-anak teacher silakan dibuatkan hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah anak teacher. Misalnya, ada sebagian anak teacher yang memiliki kucing, hewan yang lainnya juga boleh dituliskan di sana seperti ayam, ya, anak-anak teacher, atau burung juga boleh. Nah, kemudian di sebelahnya adalah tabel tumbuhan. Nah, anak-anak teacher boleh tuliskan tumbuhan yang ada di sekitar rumah anak teacher. Misalnya ada pohon mangga, ada pohon jambu, ada bunga-bunga. Ya, boleh dibuatkan namanya di sana. Jika anak-anak teacher tidak mengetahui namanya, mohon ditanya kepada orang tuanya. Nah, itu menjadikan tugas hari ini buat anak-anak teacher ya. Tugas pendidikan lingkungan hidup. Oke, anak-anak teacher. Anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran kita sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pelajaran PLH kita. Jika dalam penyampaian ada kesalahan, teacher Wi mohon maaf. Nah, mari sama-sama kita sudahi pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.